Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Khotimah dari kelas Teknik Sipil D NPM 17103222010674 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Tujuan dalam pembuatan video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 yang diampu oleh Bapak M. Afif Salim STMT MM. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen resiko. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu arti manajemen resiko, tujuan manajemen resiko, jenis-jenis manajemen resiko, dan yang terakhir adalah tahap-tahap manajemen resiko. Langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko. Arti manajemen resiko yaitu suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan resiko, dan mitigasi resiko. Yang kedua, tujuan manajemen resiko terbagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama, melindungi perusahaan, yang artinya memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja, yaitu membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja atas resiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif, yaitu mendorong manajemen agar bertindak proaktif dan mengurangi potensi resiko. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati, yang dimaksud adalah mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak berhati-hati dalam menghadapi resiko. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Artinya, menyediakan informasi tingkat resiko yang disebut dalam peta resiko atau risk map. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen resiko. Yang pertama adalah manajemen resiko operasional, yaitu berkaitan dengan resiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal. Ada 4 faktor penyebab resiko antara lain manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Yang kedua adalah manajemen hazard, berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Yang ketiga, manajemen resiko finansial, yaitu upaya pengawasan resiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta, dan aset sebuah badan usaha. Yang keempat, manajemen resiko strategis, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang biasanya muncul adalah kondisi tidak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Yang keempat, yaitu tahap-tahap manajemen resiko. Ada 5 bagian dalam tahapan manajemen resiko. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Kamu harus mengetahui kemungkinan resiko apa saja yang akan muncul ketika menjalankan bisnismu. Kamu perlu memperluas cakupan kemungkinan resiko dengan melihatnya melalui berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek regulasi dan sebagainya. Yang kedua, menilai resiko. Menilai setiap kemungkinan resiko yang dapat dilihat dari seberapa besar efek dari resiko tersebut dan kemungkinan frekuensi atau berapa terjadinya resiko. Yang ketiga, pengelolaan atau respon terhadap resiko. Hal ini dilakukan untuk membentuk portofolio yang lengkap tentang bagaimana cara merespon setiap resiko yang muncul. Yang keempat, implementasi. Setelah menentukan sikap terhadap resiko, saatnya kamu implementasi setiap sikap tersebut ketika resiko tersebut terjadi di dalam bisnis atau proyekmu. Yang kelima, aktivitas ini dilakukan agar kamu bisa memastikan apakah setiap yang diambil ketika resiko terjadi sudah tepat apa belum.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.